Sore ini kita bikinkan video tentang pertanyaan yang mempertanyakan merpatinya setelah beberapa kali diterbangkan. Saat latihan, merpatinya sayapnya semper. Tolong difahami, merpati yang sayapnya semper bukan berarti atas kesalahan kekurangan tenaga. Karena faktor di luar sana selalu menyalahkan merpati yang selalu diterbangkan beberapa kali lalu sayapnya semper. Banyak yang bilang faktor tenaganya masih kurang. Di sini kita bahas benar atau enggak permasalahan tentang merpati semper tersebut. Selamat sore merpati lovers. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya. Kita menjawab tentang pertanyaan yang kemarin ini. Banyak banget yang bertanya, kenapa merpatinya semper setelah beberapa kali diterbangkan? Dari siapa ya kemarin itu? Banyak juga ya yang bertanya seperti ini. Di sini kita bahas. Sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk penonton lama, terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak, subscribe kita maju pesat. Untuk penonton baru, selamat datang, salam kenal, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Silahkan curhat di kolom komentar, semoga betah. Jangan lupa subscribe, like, and komen untuk penonton baru ya. Kita lanjut ke pembahasan yang kita bahas awal tadi. Apa sih penyebabnya merpati semper? Nih, kalau menurut saya setelah pengalaman pribadi, setelah beberapa ini ada setahun yang lalu lah pengalaman pribadi saya seperti itu ya. Merpati yang semper, sayapnya semper setelah beberapa kali terbangan, misalkan setelah 5 kali terbangan, belum sampai di jarak start, hanya pelepasan sekitar jarak 500 meter atau 600 meter. Terus dia semper setelah 5, 6, atau 7 kali terbangan, sayapnya semper. Bahkan ada yang hanya 2 sampai 3 kali terbangan di jarak yang sekitar 600 meter, 500 meter, sayapnya sudah semper. Pendapat di luaran sana rata-rata, apalagi di lapangan, mereka selalu mengarah ke tenaga. Penyebabnya ya, penyebabnya pasti selalu katanya, kata mereka di lapangan, oh itu merpati itu atau player yang kita latih atau merpati yang sedang kita latih tenaganya masih kurang, makanya sayapnya semper setelah beberapa kali terbangan dengan jarak sekian ratus meter. Oke lah, itu masih masuk logika. Tetapi masuk logikanya kalau memang kondisi merpati yang kita latih itu piyik atau bahan yang belum jadi player. Wajar. Jadi kalau ini ya penjelasan saya, merpati yang memang belum jadi player maksimal, masih bahan latih, apalagi piyik. Kalau kita latih terlalu ekstra dengan niat agar lebih cepat dijadikan player, itu salah. Terlalu ekstra melatih merpati bahan sampai-sampai sayapnya bisa semper dan kelelahan, itu bisa berakibat fatal. Karena apa? Karena kita melakukan porsi latihannya terlalu berlebihan, melebihi dari tenaga yang dia miliki sekarang. Makanya seperti itu terjadi. Fisik belum bagus, ibaratnya fisik masih standar, tenaga masih standar, terus kita melatihnya melebihi kapasitas dari tenaga merpati tersebut, bisa berakibat si merpati calon bahan player yang kita latih itu rusak total, bisa kehabisan tenaga total. Itu berimbasnya ke sana. Jadi difahami, itu kalau memang terjadi pada merpati bahan yang sayapnya semper. Jadi jangan asal latihan, perhatikan perawatannya juga, itu penting. Kalau memang teman-teman di luar sana berkata atau pernah punya atau bilang, oh dia sudah rampas bang, dia sudah rampas sekali atau 2 kali, otomatis dia sudah dewasa dong. Oh iya, bener, dia sudah dewasa. Tapi pertanyaan saya, setelah dia dewasa, apa cukup fisiknya untuk versi latihan yang terlalu ekstra? Karena semua itu butuh tahapan-tahapan, nggak ada yang instan untuk mencari tenaga merpati.
Jadi jangan salah, kalau mindsetnya atau pemikirannya, oh semakin sering dilatih si merpati, semakin sering dilatih keras, si merpati bakalan cepat dapat tenaga, itu enggak bakalan. Harus disesuaikan dengan tenaga si merpati. Jadi bukan cuma berpatok dengan masalah, oh tenaganya kurang makanya sayapnya semper setelah beberapa kali terbangan. Enggak ke situ. Kesalahan yang berikutnya, merpati tersebut pernah cedera pada otot sayap. Jadi tolong diperhatikan, terkadang kita memang beli yang jadi atau beli di luaran sana, kita nggak tahu kan si merpati ini pernah cedera atau enggak. Kalau kita tanya pedagang, pasti si pedagang juga jawabnya nggak pernah. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, diusahakan dipulihkan lebih awal, dipulihkan lagi. Jangan terlalu nafsu, terlalu buru-buru untuk memainkan atau melatih player tersebut. Jangan. Karena apa? Nanti efeknya otot sayapnya nambah parah, ujung-ujungnya nggak bisa dijadikan player. Nah, kalau memang teman tanya-tanya di luaran sana atau gimana, kalau bertanya sama saya, kalau cedera sayap apa bisa sembuh total, terus apa kinerjanya bisa kembali seperti awal atau enggak? Jawaban saya tergantung tingkat cedera si merpati tersebut. Oke. Jadi kalau memang dia pernah cedera sayap ringan, kinerjanya masih bisa pulih kembali seperti awal. Masih bisa kerja seperti awal, masih bisa bagus, karakternya masih bisa keluar seperti awal, pokoknya bagus lah. Tetapi kalau memang pernah cedera pada otot sayap yang parah, itu menurut saya pribadi bakalan sulit untuk kembali ke performa awal, kinerjanya, karakternya, dan segala macamnya. Kalaupun memang di luaran sana pernah bilang merpati sayap punya saya pernah cedera, terus pernah juara atau pernah podium setelah cedera, nggak apa-apa, itu rezeki teman-teman di luaran sana. Berarti perawatannya bagus, rezekinya juga lagi bagus, kurang lebih seperti itu. Cuma pemahaman saya, merpati yang pernah cedera sayap yang cukup parah, kinerjanya nggak akan konsisten seperti awal. Beda dengan misalkan cuma cedera pada kaki atau paha segala macamnya, itu masih bisa kinerja jangan maksimal. Tapi kalau pada otot sayap, biasanya kalau udah parah kinerjanya udah nggak semaksimal awal. Itu pengalaman saya. Jadi jangan hanya terfokus merpati setelah diterbangkan beberapa ratus meter, beberapa kali terbangan, terus katanya kekurangan tenaga makanya sayapnya semper. Itu bukan jadi faktor kesalahan utama. Banyak kesalahan-kesalahan utama. Salah satunya memang karena kekurangan tenaga, kalau memang dia baru rampas atau belum rampas. Lalu kedua karena fisiknya belum maksimal. Yang ketiga karena mungkin karakter merpati ini over cc, jadi bisa berimbas ke situ. Yang keempat karena pernah cedera pada otot sayap. Jadi kurang lebih pemahamannya seperti itu. Fokuskan, sembuhkan dulu pada otot sayap sebelum dimainkan pada merpati yang memiliki masalah seperti ini. Atau perhatikan tenaganya sudah pas atau enggak dengan porsi latihan yang kita berikan. Jadi jangan sembarangan, tolong dipahami untuk teman-teman di luar sana ya. Semoga paham teman-teman di luar sana. Kalau memang kurang jelas apa yang harus dilakukan lagi, silahkan di kolom komentar. Oke, silahkan di kolom komentar curhatannya. Untuk penonton lama, untuk penonton baru, silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG. Silahkan, kalian bebas selama bahasa dan kalimat kalian masih sopan. Oke, terima kasih banyak untuk penonton lama. Tanpa kalian kenal ini gak ada apa-apanya. Penonton baru, selamat datang, salam kenal, semoga betah di channel Fu dengan Salah. Silahkan curhatannya, semoga betah ya. Kita curhat sama-sama di lewat IG atau lewat kolom komentar, silahkan. Saya rasa cukup video sore ini, ntar sore kita upload ya. Terima kasih banyak, salam Merpati Nongkrong Indonesia.